Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Kristina Wati Sipautar. Saya kelas 6 titik 1. Di sini saya akan menampilkan presentasi saya tentang prinsip-prinsip ekologi tumbuhan. Baiklah, saya akan memulai, yaitu adanya makhluk hidup di bumi, baik tumbuhan, hewan, manusia, maupun mikrobiota atau jasad renik, hidup dan tinggal di dalam suatu wilayah kehidupan atau dalam suatu sistem ekologi atau ekosistem. Berbagai ekosistem di bumi pada wilayah tersebut terdapatnya lingkungan darat atau terrestrial atau lingkungan perairan atau dinamakan akuatik. Wilayah kehidupan tersebut dinamakan biosfer dan exosfer. Di sini adanya konsep-konsep ekosistem terbagi menjadi dua, adanya secara ekosistem dan secara komponen ekosistem. Secara ekosistem itu istilah ekosistem pertama kali diusulkan oleh seorang ahli ekologi yang berkebangsaan Inggris yang bernama A.G. Tansley pada tahun 1935. Meskipun tentu saja konsep itu sama sekali bukan merupakan konsep yang baru, sedangkan pada komponen ekosistem, semua ekosistem dapat dikelompokkan berdasarkan segi trofik atau nutrisi dan segi struktur dasar ekosistem. Berdasarkan segi struktur dasar ekosistem, maka komponen ekosistem terdiri atas dua jenis, yaitu secara biotik atau makhluk hidup dan abiotik secara benda mati. Secara keseimbangan dalam ekosistem. Sini ekosistem itu mempunyai keteraturan sebagai perwujudan dari kemampuan ekosistem untuk memelihara diri sendiri, mengaturnya diri sendiri, dengan sendirinya mengadakan keseimbangan kembali. Keseimbangan yang terdapat dalam suatu ekosistem disebut dengan homeostatis, yaitu kemampuan ekosistem untuk menahan berbagai perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Di sini ada juga dikatakan dengan habitat dan reluk, yaitu istilahnya habitat dapat juga dipakai untuk menunjukkan tempat tumbuh sekelompok organisme dari berbagai spesies yang membentuk suatu komunitas. Sebagai contoh untuk menyebut tempat hidup suatu padang rumput dapat menggunakan habitat padang rumput. Adanya sini juga dikatakan dengan energi dalam ekosistem. Energi yang dimiliki oleh setiap organisme hidup adalah energi kimia yang diperoleh dari makanannya dalam bentuk protein, karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Energi potensial itu yaitu energi yang tersimpan dan dapat digunakan untuk melakukan kerja. Contohnya protein, karbohidrat, dan lemak. Adapun kinetik merupakan energi yang terlepas atau energi yang dibebaskan oleh energisme berupa energi gerak. Adanya hukum-hukum termodika, yaitu terbagi menjadi tiga. Hukum termodinamika pertama yang mengatakan energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sedangkan hukum termodinamika 2, setiap terjadi perubahan bentuk energi, pasti terjadinya degenerasi energi dari bentuk energi yang terpusat menjadi bentuk energi yang terpencar. Dan di dalam proses transformasi, energi selalu melepaskan panasnya dalam bentuk energi yang tidak dapat digunakan. Adanya rantai makanan. Di sini kita ketahui rantai makanan itu artinya dia itu transfer atau pemindahan energi dari sumber melalui serangkaian organisme yang dimakan atau dan yang memakan. Mengingat energi makanan itu ada dalam bentuk energi kimia atau secara energi potensial. Di dalamnya sama-sama mengandung energi dan materi. Adapun sini prinsip rantai makanan dapat dibedakan dalam tiga kelompok
Yang pertama, rantai pemangsa. Telah kita ketahui, rantai pemangsa itu pemindahan energi dan materi dari produsen ke binatang kecil. Nah, kemudian ke binatang yang besar dan berakhir juga pada binatang yang paling besar juga. Sedangkan rantai parasit yaitu adanya pemindahan energi dan materi dari organisme besar ke organisme kecil. Sedangkan rantai saprofit yaitu pemindahan energi dan materi dari organisme mati atau bahan organik ke mikroorganisme atau jasad renik. 3. Adanya jaringan makanan. Telah kita ketahui bahwa jaringan makan ini dalam suatu ekosistem dapat menggambarkan kestabilan ekosistem tersebut. Banyaknya makin besar rantai makanan dan makin besar kemungkinan terbentuknya gabungan dalam jaringan makanan. Akan juga menunjukkan kestabilan ekosistem makin tinggi. Yang keempat, tingkat trofik. Tingkat trofik ini alam yang dikenal adanya tingkat trofik suatu kelompok organisme berdasarkan atas pemahaman tingkat trofik. Maka, organisme dan ekosistem dikelompokkan sebagai berikut. Tingkat trofik pertama yaitu semua organisme yang berstatus sebagai produsen. Sedangkan tingkat trofik kedua, semua organisme yang berstatus sebagai herbivora atau konsumer primer. Tingkat trofik ketiga, semua organisme yang berstatus sebagai karnivora kecil itu juga dikatakan sebagai konsumer sekunder. Sedangkan tingkat trofik keempat, semua organisme yang berstatus sebagai karnivora besar akan dikatakan atau karnivora tingkat tinggi. Sedangkan tingkat trofik kelima, semua organisme yang berstatus sebagai perombak atau decomposer dan transformer atau semua mikroorganisme. Yang kelima, adanya struktur trofik dan piramida ekologi. Struktur trofik ini dapat diukur juga atau dengan istilah biomasa atau standing crop, persatuan luas dengan persyaratan jumlah energi yang luas atau yang terikat, persatuan luas waktu pada setiap tingkat trofik secara berurutan. Jika diperhatikan bahwa tropik, setiap tahap dalam rantai makanan akan ada sejumlah energi yang hilang karena tidak asimilasi atau lepas sebagai panas. Apabila energi yang tersedia dalam suatu rantai makanan itu disusun secara berurutan berdasarkan tingkat trofik, maka membentuk sebuah kerucut yang dikenal dengan piramida ekologi. Yang dengar kata piramida ekologi, kita ketahui bahwa dapat digolongkan dalam 3 tipe piramida, yaitu piramida dalam jumlah, yaitu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan jumlah individu organisme pada tiap tahap tingkat trofik. Sedangkan yang kedua, piramida biomasa, piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan atau peningkatan biomasa organisme pada tiap tahap. Dan piramida energi itu piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi tiap tahap tingkat trofik. Terima kasih presentasi saya. Semoga teman-teman bisa memahami. Selamat pagi.